Presiden wanita ini memegang jabatan tinggi. Tetapi dia memiliki masalah dalam cinta. Dia masih belum bertemu dengan orang yang disukainya. Sang sopir bernama Tong Duong. Hari pertama dia pergi bekerja. Begitu dia melihat Presiden Truong keluar, dia segera turun dari mobil untuk menjemputnya. Saat masuk ke dalam mobil, dia sudah tertarik dengan sang sopir muda ini. Dia tidak ingat sejak kapan dia memiliki sopir yang begitu tampan. Jadi dia bertanya kepada asisten yang berdiri di sebelahnya, "Siapa pria ini?" Tetapi asisten tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia adalah supirnya. Baru untuknya. Namanya Tong Duong. Mendengar itu, dia mengangkat tangannya untuk menggambar lingkaran. Tong Duong segera menerima perintahnya. Dia berputar di tanah. Lalu dia mengangkat tangannya, melakukan gerakan keren. "Citra dan badanmu juga bagus. Layak untuk mobilku." Saat ini, Tong Duong tidak menyangka bahwa wajah tampannya yang membuat Presiden Truong menyukainya pada pandangan pertama. Sejak saat itu hidupnya melangkah ke ketinggian baru. Betapa Presiden Truong menyukai Tong Duong. Asisten ingin menjemputnya pulang. Tetapi dia bilang selama Tong Duong membawanya pulang, itu akan baik-baik saja. Jadi ketika setengah jalan, dia turun dari mobil dan pergi ke jalan untuk muntah. Sang sopir muda Tong Duong sangat antusias dan bertanggung jawab. Dia berdiri di sisinya untuk merawatnya dan ingin membawanya ke rumah sakit. Tetapi sang sopir tidak tahu bahwa dia telah terbiasa dengan hal-hal ini. Ketika dia masuk ke dalam mobil, sang sopir segera memberinya air untuk diminum. Tanpa diduga dia tidak tahan lagi dan langsung memuntahkan pada tubuhnya. Ini membuatnya terdiam. Keesokan harinya, dia terbangun dalam keadaan sakit kepala. Melihat lingkungan yang sederhana dan asing ini, dia duduk lagi dan melihat Tong Duong duduk di kursi dan tertidur nyenyak. Dia menundukkan kepalanya untuk memeriksa pakaiannya. Masih sangat rapi dan bersih. Setelah itu, Tong Duong juga terbangun. Keduanya saling memandang dengan sedikit bingung. Tong Duong menjelaskan padanya bahwa tadi malam, saat dia sudah muntah, dia langsung pingsan. Tapi dia pertama kali sopir untuknya. Jadi dia tidak tahu alamat rumahnya. Tanpa pilihan yang lain, dia harus membawanya kembali ke kamar kecil sewaannya untuk menginap semalam. Dia belum pernah melihat pria yang begitu jujur. Rasa baik dia terhadapnya juga meningkat pesat. Katanya dia menerima telepon dari neneknya. Sekarang dia harus keluar untuk menggunakan telepon umum untuk menelepon lagi untuk neneknya. Tapi sang gadis mengeluarkan smartphone-nya untuk dia gunakan. Dia tidak bisa menolaknya. Jadi dia mengambilnya dan keluar. Dia melihat sang pria begitu baik hati. Dia bahkan lebih mencintainya. Dia mendengar percakapan ini mengatakan bahwa orang tua di rumahnya sakit. Jadi dia memberitahu pria itu, jika sang pria mengalami kesulitan, katakan saja padanya, dia akan membantunya. Ketika Tong Duong mendengar itu, dia sangat terkejut. Melihat dia mencuci vestnya, sang wanita berkata bahwa bajumu ini akan kehilangan bentuknya jika kamu mencucinya seperti itu. Vest ini sangat murah, sudah tidak berbentuk. Kamu melihat bahwa aku minum begitu banyak kemarin. Apakah aku sudah muntah padamu? Maaf ya. Tidak apa-apa, bajuku ini hanya berharga 200 yuan. Mobilmu sangat bagus. Mungkin kalau gitu akan lebih baik daripada muntah di dalam mobil pada umumnya. Semahal apapun mobil, tidak mungkin semahal manusia. Setelah dia mengatakan hal itu, dia segera meraih vestnya dan membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Sang pria mengatakan kepadanya bahwa itu terlalu memalukan. Dia hanya memiliki vest ini. Tetapi perusahaan memiliki peraturan bahwa ketika dia pergi bekerja, dia harus mengenakan vest.
Jika sang wanita melakukan itu, apa yang dia akan pakai untuk pergi bekerja besok? Sang wanita langsung mengatakan bahwa aturannya adalah miliknya. Sekarang sang pria adalah sopir pribadinya. Kemudian dia juga membantunya untuk makan bersama pelanggan dan menyambut tamu. Jadi sekarang dia adalah perwakilan dari citra perusahaan. Jika dia terus memakai baju seperti ini, mungkin tidak akan bagus. Sekarang aku bebas. Ayo pergi ke mall. Aku akan membelikanmu baju baru. Dia tidak memberi pria itu kesempatan untuk menolak. Dia segera naik mobil. Saat di mall, setelah mengenakan setelan kelas atas, pria itu tampak seperti seorang pangeran di atas kuda putih. Membuatnya tertegun. Betapa tampannya karena sutra. Sang wanita tidak ragu untuk membayar. Pria itu ingin tahu harga baju ini, agar ketika dia mendapat gajinya nanti, dia akan membayar wanita itu kembali. Tapi sungguh, harga baju ini membuatnya kehilangan akal. Yang berharga 19.800 yuan. Jumlah uang ini hampir sama dengan pendapatan tahunan keluarganya. Sang pria mendengar itu dan melepas bajunya. Tapi sang wanita langsung menghentikannya. Dia bilang sedikit uang ini tidak ada artinya baginya. Baju ini akan dianggap sebagai seragam kerjanya. Mendengar itu, pria itu juga malu. Dia tidak menolak kebaikannya lagi. Suatu hari ketika dia sedang belajar di kantornya, tiba-tiba sang wanita datang untuk mencarinya. Dia bertanya apakah sang pria telah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja di sini. Melihat bahwa dia terus-menerus memanggilnya Presiden Truong, sang wanita merasa tidak nyaman. Jadi dia mengatakan kepadanya bahwa ketika tidak ada orang lain, tidak apa-apa memanggilnya Nona Truong. Tetapi dia langsung menolak. Karena menurutnya pemanggilan itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Mereka berdua mulai bercakap-cakap. Dalam hatimu, menurutmu aku orang seperti apa? Dalam hatiku, kamu adalah orang yang santai, lembut, jujur, sama seperti ibuku. Aduh, tidak punya waktu untuk berpikir, tetapi sudah mengatakannya. Maksudku, karena ibuku meninggal lebih awal ketika aku masih muda. Jadi dalam pikiranku, ibuku sangat muda dan cantik. Oh gitu. Maaf ya. Iya, tidak apa-apa. Kata-kata cantik dan muda, mungkinkah tidak lagi muncul di diriku, kan? Sama sekali tidak. Aku melihat usiamu sekarang adalah usia terindah seorang wanita. Oh, gitu, kan? Presiden Truong. Aku pikir seorang wanita sebelum usia 30. Bukan wanita. Kenapa gitu? Karena dalam hal pengalaman, mereka akan sederhana dan naif. Dan wanita dalam kurun waktu 30-50 tahun akan disebut wanita, karena mereka memiliki daya tarik seperti bunga yang sedang mekar. Tetapi aku pikir, kamu sekarang terlihat seperti berusia 30 tahun, yang saat bunga mekar dengan sangat baik. Hahaha. Waduh. Sudah banyak pria yang memujiku seperti itu sebelumnya. Tapi kenapa pujian itu diucapkan kamu? Jadi bisa dipercaya, kan? Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, dia segera mengeluarkan ponsel baru dan memberikannya kepada Tong Duong. Dia buru-buru menolak. Tetapi sang wanita mengatakan bahwa tagihan telepon dibayar oleh perusahaan. Jadi sang wanita menyuruhnya untuk tenang. Dengan HP ini, dia dapat menelepon kakek dan neneknya dengan mudah dan juga jauh lebih nyaman. Tetapi sang pria mengatakan bahwa jika dia tidak berusaha, dia tidak pantas mendapatkan hadiah itu. Tidak ada karyawan lain yang bisa didapatkan hal-hal itu. Tanpa sangka, Presiden Truong mengatakan bahwa, apakah kamu karyawan lain? Kamu adalah sopir pribadiku sendiri.
Hanya dengan satu kalimat ini, Tong Duong memahami hatinya. Tetapi dia tidak menolak. Tentu saja, tidak menerima. Setelah hari itu, Presiden Truong mulai mengejarnya. Dengan lebih giat, dia tidak hanya memberinya kartu bank 2 juta yuan untuk digunakan pria itu untuk kesenangannya sendiri. Tetapi dia juga membawanya ke pesta-pesta anggur. Suatu hari, sayangnya Tong Duong merusak telepon yang diberikan Presiden Truong kepadanya. Tanpa diduga, Presiden Truong langsung melempar HP-nya keluar. Ponsel lama itu seperti cinta lama. Jika software dan hardware-nya tidak bisa digunakan, maka harus diganti dengan yang baru. Besok aku akan memberimu ponsel baru. Hidup baru harus memiliki awal yang baru. Kemana kita akan pergi sekarang? Datanglah ke rumahku. Itu juga akan menjadi rumahmu di masa depan. Apakah menurut Anda? Tong Duong dan CEO Truong bahagia bersama. Terima kasih atas perhatian para penonton. Film hari ini segini saja. Sampai jumpa lagi.